Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali hadir di Sumatera Barat hingga akhir Desember tahun ini. Makan bergizi gratis ala prasmanan di SMK Negeri 1 Kota Baru Darmasraya. 11 tahun gelap gulita, rumah Amiruddin akhirnya dialiri listrik. Jika di daerah lain, cara penyajian makan bergizi gratis dengan menyediakan nasi dan lauk pauk, sayur, serta buah dalam sebuah ompreng, tidak demikian halnya dengan yang diterapkan di SMK Negeri 1 Kota Baru Darmasraya. Di sekolah yang pendidikan karakternya semi-militer ini, para siswa yang berjumlah lebih dari 500 siswa harus antre di meja panjang yang menyajikan menu bergizi. Pertama, siswa harus mengambil ompreng terlebih dulu, kemudian berjalan di depan meja panjang itu. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari sebuah yayasan kemudian mengisi ompreng siswa dengan nasi, lauk pauk, sayuran, buah, susu kotak, dan air mineral. Setelah lengkap, para siswa kembali ke kelas masing-masing untuk menyantap menu makan bergizi gratis. Para siswa terlihat senang dengan cara ini, karena menunya masih segar dan hangat, serta tidak berebutan untuk mengambil ompreng. MBG-nya sangat seru, kita juga ada disiplin, kayak ngantri, ngambil makanannya, saling membantu. Kalau ada teman yang kayak nggak ada teman ngambil makanannya, kita bantu gimana cara dapatnya gitu. Jadi kita kayak saling membantu lah untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Menurut pimpinan SPPG, terobosan penyajian MBG ala prasmanan ini dilakukan untuk menjaga kualitas makanan agar tetap segar dan hangat. Selain itu, cara ini juga menghemat waktu jika dibandingkan pegawainya harus memasukkan menu makanan ke dalam ompreng satu persatu. Kami itu ingin agar makanan yang sampai ke anak-anak kita itu dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang hangat. Jadi kita tidak membuang waktu di dapur, melakukan plating ya di dapur. Itu biasanya ketika makanan itu sampai ke anak-anak misalnya lebih telat, lebih terlambat. Misalnya jam 2 siang baru sampai. Banyak yang terjadi seperti itu di Indonesia. Makanya kami menginisiasi agar makanan itu dilakukan secara prasmanan. Jadi anak-anak mengantri, tapi nanti ada yang mengambilkan lauk pauknya, nasinya, lauknya, sayur mayurnya itu ada yang mengambilkan. Pemerintah Darmasraya mengapresiasi terobosan yang dilakukan SPPG ini dan menilainya sebagai yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Selain itu, ada pelajaran nilai karakter yang ditanamkan kepada siswa, yakni hidup antre dan sabar. Demi menjaga kualitas agar tetap panas, hangat, kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masakan tetap dipantau terus oleh dapur sehingga mereka membagikan. Nah ini juga kita melihat di daerah-daerah lain ya, seperti di negara-negara lain, ya, hal seperti ini sudah dilakukan. Dan ini banyak kajiannya dan ini sebetulnya hal yang sangat bagus dan kita apresiasi. Dan mudah-mudahan ini adalah yang pertama di Indonesia ya, dan mudah-mudahan ini jadi contoh ya. Cara penyajian MBG ala prasmanan ini diterapkan di 6 sekolah lainnya yang menjadi sekolah sasaran dari SPPG. Sejauh ini semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Setelah menunggu 11 tahun, Amiruddin dan keluarganya, warga Kelurahan Ujung Batuang Pariaman, akhirnya bisa menikmati aliran listrik pada Selasa siang. Tiang listrik telah tiba di halaman rumahnya yang lokasinya tak jauh dari kantor Balai Kota Lama Pariaman.
Kabel listrik juga telah tersambung ke rumahnya. Rasa senang terpancar di wajahnya ketika petugas PLN Pariaman mengaktifkan alat pencatat pemakaian listrik bersubsidi secara gratis. Lampu menyala dengan terang, menerangi seluruh ruangan yang selama ini gelap gulita ketika malam tiba. Tak henti-hentinya, rasa syukur terucap dari mulut Amiruddin. Alhamdulillah Pak, sudah menyalakan lampu gratis kepada warga kami yang lemah. Senang ya Pak ya? Ya Alhamdulillah senang Pak. Terbebasnya keluarga kurang mampu ini dari kegelapan setelah Berita Padang memberitakan informasinya yang langsung ditanggapi Camat Pariaman Tengah. Karena hal ini adalah berkat informasi yang kami dapat dari support dari rekan-rekan media yang menyampaikan pemberitaan bahwasanya Bapak Amiruddin ini belum mendapatkan penerangan yang layak karena situasional, artinya berada dalam posisi kakak miskin. Tidak hanya itu, atas inisiatif Lurah Ujong Batuang dan sebuah organisasi sosial, keluarga ini juga memperoleh bantuan rehabilitas atap rumah yang telah bocor. Atap seng dan kayu penyangga langsung dipasang oleh seorang tukang yang disediakan oleh lembaga sosial itu. Sebelumnya diberitakan, Amiruddin tinggal dengan istri dan 2 orang anaknya, harus hidup tanpa listrik selama 11 tahun. Mereka tak sanggup menyediakan listrik karena keterbatasan ekonomi. Setiap malam, Amiruddin harus menyediakan lampu teplok agar kedua anaknya bisa belajar. Jika cuaca cerah, anak-anaknya belajar di pinggir jalan, memanfaatkan penerangan dari lampu jalan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.